Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kami. Oke, kali ini saya akan melakukan penyemprotan oplosan ya. Ini untuk mencegah yang pertama itu sundep kalau sudah usia. Ini usia padi Kolosebo 40 HST ya, 40 HST. Ini bisa dilihat ya kondisinya. Ya lumayan bagus lah menurut saya ya. Ini oplosan saya ini untuk mencegah yang pertama sundep ya. Kalau sundep kaper itu nanti ini kalau mulai keluar jadi beluk ya, untuk mencegah supaya tidak ada beluk. Yang kedua untuk mencegah seperti ini. Nah ini apa, daun-daun menguning seperti ini ya, menguning ini. Nah ada 1-2 seperti itu ya, menguning jeleret-jeleret itu kemungkinan bakteri ya, bakterisida atau mungkin jamur, karena usianya 40 HST ini rawan dengan jamur, rawan dengan bakteri. Nanti ada juga obat itu ya. Yang ketiga nanti untuk mengatasi wereng. Nanti wereng nanti juga akan saya kasihkan ya insektisidanya. Kenapa? Karena pasti di usia-usia ini wereng mulai muncul ya. Jadi juga nanti ada pupuk daunnya. Jadi ada 3 hal yang akan saya lakukan penyemprotan pada pagi hari ini untuk padi Kolosebo usia 40 HST. Untuk galengan pematang ini sudah saya potong rumput ya, tapi sebagian sana belum. Nah ini belum ya, belum, baru pinggirnya saja. Nah di sana masih buntu ya, masih belum. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan oplosan obatnya apa saja, racunnya apa saja, silahkan teman-teman ketik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Oke, kita lanjut video oplosannya. Ya, oplosannya adalah ini saya racik ya, ini air bersih. Yang pertama ini sama seperti yang kemarin untuk mencegah sundep ya. Nah, ini Bandras 100/100 EC. Ini saya kasih dosis 30 mili ya. 30 mili satu tutup tadi, atau setara dengan 4 sendok ya. 1 2 3 4 dalam satu tangki sprayer. Ini satu tutup ini atau 30 mili. Ini yang kedua, ini untuk mengatasi atau mencegah wereng ya. Ini Tebalu 250 SL. Ini bahannya nitenpiram 250 gram per liter. Ini untuk wereng coklat ya, khusus ya. Untuk dosisnya wereng coklat ini adalah 0,5 mili per liter. Jadi kalau 10 liter itu adalah 5 mili. Kalau ini 16 liter sekitar 7,5 mili. Berarti cukup 1 sendok saja. 1 sendok ya. Nah, wereng. Untuk wereng ya, karena usia padi saya ini sudah 40 HST ya. Jadi kemungkinan wereng sudah mulai muncul. Untuk memperkuat tadi ya, yang sundep, sebenarnya ini saya tambahkan ya. Ini masih saya percayakan dangke. Ini bahannya metomil. Ini ketika saya oplos yang pertama itu hasilnya sangat bagus sekali ya. Maka untuk mencegah ular-ular dan telur-telur kaper itu supaya tidak menetas, untuk sundep ya, supaya nanti tidak ada beluk ya, karena ini usia sudah 40 HST. Nanti bukan sundep lagi tapi jadinya beluk. Ini saya kasih dangke ini ya, dangke. Ini karena hanya untuk tambahan, ini saya kasih 1 sendok makan saja ya, karena sudah ada. Nah, ini 1 sendok ya, sudah ada tadi nih, sudah ada ini ya. Jadi tambahan saja untuk memperkuat. Nah,
Kemudian karena usia 40 HST ini mulai rawan jamur ya, yang warna merah-merah, jamur dan lain-lain, bakteri jamur ini saya gunakan Sinabintop. Nah, ini bahan aktifnya Azoxystrobin 250 gram per liter, difenoconazole 150 gram per liter ya. Jadi ini saya lihat dosisnya ini ya, bahan dan dosisnya ini sangat tinggi ya, bagus lah untuk mengatasi jamur dan bakteri ya. Ini untuk dosisnya ini 0,5 sampai 1 mili. Kalau 1 mili berarti ini adalah 16 mili per tangki. Oke, 16 mili. Kita kasih tujuh setengah tambah 7,5 ya, nah, 15 mili untuk jamur dan bakterinya. Kemudian pupuknya saya kasih Gandasil buah ya. Ini kenapa saya kasih ini, supaya ini kaliumnya tinggi ya, 30%. Sebanyak 10 gram sampai 30 gram per 10 liter ya. Setiap 8-10 hari sekali, tergantung keadaan. Kalau dosisnya 10 gram ini berarti sekitar salah sendok ini 12,5 gram ya. Berarti nanti dikasih 2 sendok itu jadi 25 gram, sudah cukup ya, masuk sini ya, 25 gram. Dapat dicampur dengan berbagai jenis pestisida kecuali yang alkalis, jadi bisa dicampur ya. Ini usianya sudah bagus 40, supaya batangnya kokoh kita kasih 2 sendok saja, 2 sendok muncung ini ya, 1 2 sendok ya, dan hasil. Yang terakhir adalah langganan, ini Aristik. Aristik ini perekat perata penembus. Nah, jadi karena ini musimnya hujan, musim hujan itu kalau nggak dikasih perekat rugi ya. Kita kasih dosisnya 2 sendok saja. Nah, jadi harus dipakai perekat penembus. Sudah pernah saya coba ini di daun talas. Daun talas kalau dikasih air itu ngelender ya. Tapi kalau dikasih perekat, dia daunnya nempel di daun talas. Nah, kita aduk-aduk, kita masukkan ke dalam tangki sprayer. Kenapa saya gunakan oplosan seperti ini? Ada fungisida jamur, kemudian ada wereng, ada serundep, ulat, ada daun. Ini karena sebenarnya ini tergantung teman-teman ya keyakinannya. Cuma kalau saya itu saya kan untuk nyemprot itu kan jarang ya. Jadi saya usahakan sekali nyemprot itu semuanya teratasi. Tapi bagi teman-teman yang bisa melakukan penyemprotan sering-sering, misalkan seminggu 2 kali, boleh ini dipisah ya. Jadi dipisah antara jamur dengan insek, ini dipisah. Dipisah-pisah supaya hasilnya mungkin bagus ya. Tapi kalau saya sekali oplos supaya nanti semua masalah teratasi. Nah, saya pernah dapat info dari yang teman saya gembel Taiwan itu, di Taiwan itu nyemprotnya itu sekali nyemprot dalam 1 tong itu mulai pupuk daun, kemudian insektisida, fungisida, apapun dicampur jadi satu. Apapun itu campur saya satu, karena katanya mereka kan bekerja sendiri-sendiri.
Bahkan racun rumput itu juga dicampur semuanya jadi satu. Ada yang kontak sistemik apapun dicampur jadi satu. Karena katanya semuanya akan bekerja sendiri-sendiri dengan porsinya masing-masing. Nah, saya ya dari informasi itu saya coba ya. Tapi hasilnya juga bagus. Tapi ini tergantung teman-teman. Jika teman-teman merasa oh, ini terlalu banyak obat, ini boros, ini satu toko dipakai semua, ya monggo lah. Ini hanya aktivitas saya yang saya lakukan. Monggo ini bisa dipakai, monggo. Tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas kalau saya, karena saya nyemprotnya jarang sekali, jadi sekali nyemprot ini saya lakukan seperti ini supaya menghemat tenaga dan juga semua jenis tanaman baik ada wereng, selundep maupun ada jamur itu teratasi. Oke teman-teman, gitu ya informasinya. Sekarang kita lakukan penyemprotannya. Oke teman-teman, kita lakukan penyemprotannya ya. Kita nyalakan full. Nah, ini stick 3 meter dengan nozzle 3 ya. Nah, seperti ini semburannya. Kita spray merata. Nyemprotnya pelan-pelan saja teman-teman ya, pelan-pelan supaya dia bisa masuk sampai ke bawah ya. Karena wereng itu berada di pangkal bawah ya, wereng lembing itu berada di bawah. Kita semprot seperti ini ya, pelan-pelan. Yang penting nanti dia sampai bawah. Ya, kenapa oplosannya banyak sekali? Mungkin teman-teman juga, wah banyak itu, boros sekali, satu toko dihabiskan semuanya. Sebenarnya karena saya menyemprot ini kan tidak bisa setiap waktu ya, jadi saya cuma bisanya hari-hari libur saja ya, karena aktivitas yang lain. Maka saya oplos mulai untuk pencegahan bluk, kemudian untuk pencegahan jamur maupun kresek, kemudian untuk pencegahan wereng, dan juga untuk menambah pupuk daun tanaman supaya batangnya kaku. Karena ini usianya sudah menginjak 40 hari setelah tanam ya. Jadi kelihatan merah-merah itu ada kemungkinan bakteri dan lain-lain ya. Jadi kita segera antisipasi ya. Nah, jadi dengan cara, kalau saya ini saya oplos ya, beberapa racun jadi satu ya. Jadi jika teman-teman berminat menggunakan model saya, monggo ya. Jika tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang bagus harusnya dispray berbeda-beda ya. Maksudnya fungi sendiri, insek sendiri itu jauh lebih bagus ya. Tapi karena di sini saya menghemat waktu, kemudian supaya cepat selesai, ini saya oplos saja ya. Monggo teman-teman jika pengen meniru monggo, jika tidak juga tidak apa-apa. Bebas ya, kritik saran monggo ya, supaya channel saya ini terus dapat berkembang. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam tutur kata maupun pembuatan video saya kurang bagus. Saya juga minta maaf sebesar-besarnya kepada pemirsa petani Indonesia. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.